hadirin, kepada yang terhormat beliau Rahanam, yang terhormat kepada beliau termasuk teman saya yang saya sayangi, karena nggak ada lagi di NU di panggung ini, hanya beliau, yaitu Kiai Herman Ferhan. Jadi kalau saya manggil nama beliau itu agak gimana gitu, karena akhirnya itu agak ke bini-binian. Al-Felani ini agak ke bini-binian. Jadi antara Herman dan Felani ini perpaduan antara nama laki dan nama perempuan. Jadi beliau ini termasuk sahabat saya di NU, kemarin sempat berjuang bersama di Ansor juga. Yang terhormat kepada beliau Ustadz Sahyuri. Saya kalau manggil Pak Tengki nggak enak, Ustadz Sahyuri aja. Jadi alhamdulillah beliau itu sebenarnya mendapatkan 2 gelar, gelar tokoh agama dan juga tokoh masyarakat. Tapi sekarang efek lebih tokoh agama tanpa tokoh masyarakat. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, berkumpul di suatu majelis yang insya Allah penuh barokah ini, karena pada malam hari ini kita semua kumpul di sini hanya semata-mata karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana berkat beliau kita semua diberi pelajaran tentang masalah cinta. Jadi kalau bicara Rasulullah itu langsung yang ada di mindset kepala saya itu cinta. Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, cinta kepada siapa? Cinta kepada umatnya, termasuk saya dan panjenengan semua. Itu. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Ketua MPC tadi itu, bahwa sebelum beliau itu meninggal, beliau itu menyebut ya ummati, ya ummati, ya ummati. Jadi memang betul-betul dia itu beliau itu mencintai umatnya. Takut umatnya setelah beliau itu meninggal dunia tidak ada yang memberikan bimbingan untuk terus mencintai dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini yang diberatkan Rasulullah itu di sini. Tapi yang jelas salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Jabir bin Abdillah Al-Ansori. Al-Ansori ini termasuk sahabat Rasulullah yang ada di Madinah. Kalau sahabat Rasulullah yang ada di Mekah itu namanya Muhajirin. Kalau yang di Madinah itu adalah Ansor. Jadi sahabat Jabir bin Abdillah Al-Ansori ini pernah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, bi abi wa ummi akhbirni, demi bapakku ya Rasul, demi ibuku ya Rasul, kasih tahu saya, beritahu kepada saya, kira-kira Allah itu menciptakan makhluk pertama kali itu siapa? Pertama kali yang diciptakan itu siapa? Sehingga beliau itu menjawab, wahai Jabir, perlu kau ketahui bahwa sesungguhnya Allah menciptakan pertama kali dari setiap makhluk yang ada, yaitu adalah Nur Nabiyika Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dulu itu Allah pertama kali menciptakan makhluknya yaitu adalah Nur Muhammad. Tapi dulu di langit bukan Nur Muhammad, tapi dikenal dengan istilah Nur Ahmad di situ.
Jadi Nur Ahmad ini pertama kali yang diciptakan oleh Allah dari mana? Min nurihi, dari cahayanya Allah itu sendiri. Dari cahayanya Allah sendiri. Jadi pertama kali makhluk yang diciptakan oleh Allah yaitu adalah Nur Muhammad. Saking cintanya Allah kepada Nur Muhammad, yang pertama Allah menciptakan surga, neraka, bumi, langit beserta isinya, kemudian menciptakan malaikat, iblis, hatta manusia. Itu karena saking cintanya Allah kepada Nur Muhammad. Jadi adanya sadar panjenengan ini karena saking cintanya Allah itu kepada Nur Muhammad di situ. Sehingga pada saat pertama kali manusia itu diciptakan yang bernama Nabiullah Adam alaihissalam, tepatnya yaitu pada hari Jumat menjelang maghrib di situ Allah menciptakan Nabi Adam dari tanah liat, dari tanah lempung di situ. Yang pertama kali roh itu dimasukkan dari mana dulu? Dari atas dulu, dari kepala langsung hidup. Komponen-komponennya otak dan sebagainya, otak kiri, otak kanan itu hidup. Kemudian mata, hidung, telinga itu sudah mulai bergerak. Habis itu ke bawah sampai ke kaki. Habis itu kemudian Allah memerintahkan kepada iblis itu, wahai iblis, sujudlah kau kepada Nabiullah Adam. Kemudian iblis bilang, enggak ya Allah, percuma saya sujud ke iblis, ke Adam itu. Kenapa iblis kau seperti itu? Karena saya ini yang diciptakan lebih bagus daripada Adam. Sedangkan saya ini terbuat dari api, sedangkan api ini tidak sekotor sebagaimana tanah liat. Saya nggak mau di situ. Sedangkan Adam itu dari lempung, dari tanah liat, tidak mau saya. Dengan kesombongan iblis kepada Allah Subhanahu Wa Taala di situ, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala murka di situ. Duka. Cek duka pada saat itu. Ya sudah kalau kayak gitu, iblis, kamu keluar dari surga. Jadi yang pertama kali masuk surga, yang menghuni surga itu bukan manusia. Yang pertama kali menghuni surga itu iblis. Iblis itu senior kita sebenarnya itu senior itu sebenarnya. Meskipun habis itu ada ayat inna syaitona aduwan mubin. Sesungguhnya setan itu merupakan musuh yang paling nyata dan terang, walaupun semacam itu. Tapi setan ini memang dasarnya itu cerdik. Setan itu dasarnya cerdik. Kalau misalkan setan ini menggoda manusia secara terang-terangan, nggak mungkin tergoda. Mohon maaf, pada saat panjenengan sholat, ya pada saat panjenengan sholat, di situ sampean itu melihat di tengah-tengah sholat, kemudian ada orang perempuan lebot, cik rokoma di situ, bauna di situ, derema di situ. Ini salah satu cara setan untuk menggoda manusia dengan cara yang lain. Terus kemudian, mohon maaf, pada saat kita itu berada di belakang seorang manusia, di depan kita itu ada jenis kelamin manusia. Yang pertama itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Kira-kira si paling fokus hapus kalima. Ini. Napa si laki, napa si bini? Si bini ini. Kenapa di situ? Karena di situ ada aura setan yang memanggil di situ. Pada saat jalan di situ langsung secara otomatis muncul tuh waktu. Seorang ada bu. Seorang. Mereka ilmu realitas abis. Insya Allah tentu lagi, insya Allah kita hoyo nih, berubah di situ, menambah iman takut tak segan, insya Allah itu perubahannya itu ada untuk pojokan bisa. Berhubung ada habaib di situ, saya nggak berani.
Karena ada sinar durian daripada Nabi besar Muhammad SAW ini menyiram kita semua di situ. Celep ate, celep pada situ. Apalagi menghormati Ahlul Bait itu memang sudah menjadi keharusan dan perintah daripada Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian belum lagi, ini kalau bicara syariat. Kenapa pada waktu adzan itu yang diwajibkan adzan itu laki-laki? Kalau misalkan perempuan ada apa di situ? Yang adzan di situ, insya Allah tanpa dikomando bunyinya sejamaah di situ. Kenapa ki? Kalau misalkan yang adzan itu ki seorang orang sepo sudah parah lah intinya. Terus kemudian adanya itu agak patah-patah di situ. Kira-kira punya si jamaah? Nah, si adan tak mana. Engkau ya tak mana lagi ya. Akhirnya apa muncul di situ dalam satu musola, satu masjid, imamnya satu, makmumnya satu. Si adan setong, si iqamah setong. Ini juga bagian daripada iblis untuk menggoda manusia ke jalan yang tidak baik. Jadi iblis itu banyak cara itu. Banyak cara menuju Roma iblis itu. Untuk menggoda saya dan panjenengan. Ada lagi iblis itu menggoda manusia itu lewat jalan yang lain selain perempuan. Apa itu? Pesen. Sampai cowoknya naremankan ya kan? Pesen tretan. Eki. Gara-gara urusan pesen tretan gara-gara pesen di situ urusan persaudaraan pecah. Gara-gara ini cara setan untuk membujuk saya dan panjenengan ini salah satunya di sini. Kalau misalkan pada waktu sholat tiba-tiba di depan kita ada setan wujud aslinya, insya Allah kita kuat. Oh setan kuat. Tapi kalau si Alen dengan setan yang lain, insya Allah obo di sini. Obo sah. Nah ini pada saat itu setan dikeluarkan dari surganya. Udah keluar dong setan. Kemudian setan itu memang dasarnya kecak. Dasarnya setan iblis itu kecak. Kecaknya kenapa? Masih negosiasi dengan Allah. Ya Allah, okelah, saya dikeluarkan dari surga, tapi saya ada beberapa syarat. Apa ada iblis syaratnya itu? Yang pertama, ya Allah, izinkan saya jangan dimatikan sampai yaumul qiyamah. Saya jangan dibunuh sampai yaumul qiyamah, sampai anak turunku jangan sampai mati sampai yaumul qiyamah. Makanya benar. Sampai kira-kira melihat kuburannya setan di situ. Kan sombong nih. Mengkubur manusia banyak di situ. Yang kedua, syarat yang kedua, ya Allah, syarat yang kedua saya sampaikan di sini, mohon izin ini diijabahi, dikabulkan. Saya bersumpah mulai detik ini, mulai saat ini, saya akan menggoda Adam dan anak cucunya di situ. Sehingga banyak di situ. Sampai-sampai mohon maaf, seorang lagi pada saat malam Aremangken, kira-kira majlisan ini lewat undangan apa punten? Punten gitu? Alhamdulillah. Tapi kalau misalkan lewat Butabuan, udah kunjungan di situ. Undangan juga. Alhamdulillah. Orkes, udah undangan? Udah lagi. Pengumuman punten.
masjid itu. Misalkan Lestarena sholat Jumat di situ diumumkan tanggal 2 Februari tanggal 2 Februari tahun 2023 pukul 1 diadakan orkes di MWCNU di situ. Ada pengumuman di situ. Walaupun orkes dan duta pun sobung pengumuman di situ, tapi saya dan panjenengan itu ada di garda terdepan. Tanpa eojeng ada lah. Apalagi sebagian dan model di situ. Masya Allah, bukannya di depan, malah di belakangnya panggung. Bebas artis. Ya mau apa di belakangnya panggung itu? Malah ada juga yang paling ekstrim di situ, berbunga Panggung. Masya Allah. Model berbunga panggung. Joget model dorong, itu. Dan alhamdulillah masyarakat Pagemon tak sampai nganeka. Alhamdulillah. Malah yang paling ekstrim di daerah Pasuruan, ini Pasuruan ya kan? Budi Besoke, tapi Pasuruan. Yang paling ekstrim bagian ini pakai kodu. Ada orkes, masya Allah. Ada di sofa depan. Joget sama teman-temannya di situ.